Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ahmad Yani Atmaja Saputra. Kali ini saya akan membahas tentang tugas dari mata kuliah analisis proses bisnis. Nah, untuk analisis proses bisnis ini kita akan membahas yang pertama itu sebutkan perbedaan dari DMAIC dan DFSS. Nah, untuk DMAIC ini pertama tujuannya itu fokus pada peningkatan dan pengoptimalan proses yang sudah ada. Nah, untuk DMAIC ini digunakan untuk menentukan dan memperbaiki masalah dalam proses yang ada untuk mengurangi variabilitas catat, cat, atau cacat. Nah, untuk tahapannya, yang pertama itu memiliki 5 tahapan, yaitu define, itu menentukan, yang kedua measure, itu mengukur, yang ketiga analyze, yaitu menganalisis, yang keempat ada improve atau memperbaiki, dan yang kelima ada control atau mengendalikan. Lalu untuk pendekatannya sendiri, pendekatannya itu reaktif, yang digunakan untuk memperbaiki masalah yang ada dalam proses yang sudah dikerjakan. Lalu, untuk outputnya, hasil dari DMAIC ini adalah perbaikan pada proses yang ada, pengurangan cacat, peningkatan efisiensi, dan pengendalian yang lebih baik. Nah, untuk tekniknya sendiri itu menggunakan alat-alat analisis statik dan kualitas seperti Pareto charts, fishbone diagrams, control charts, dan lainnya untuk menganalisis dan memperbaiki proses. Yang berikutnya untuk DFSS. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk fokus pada desain produk atau proses baru yang bebas dari cacat sejak awal. DFSS ini digunakan ketika produk atau proses baru perlu dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan standar kualitas tinggi. Nah, untuk tahapannya, yang pertama itu adalah memiliki berbagai model tahapan. Yang paling umum ada DMADF, itu define, measure, analyze, design, and verify, atau IDOV, atau identify, design, optimize, dan validate. Lalu untuk pendekatannya itu pendekatan yang lebih proaktif yang digunakan untuk memastikan bahwa produk atau proses baru yang dirancang dengan baik untuk mencegah masalah di masa depan. Lalu bagaimana dengan outputnya? Untuk outputnya hasil dari DFSS ini adalah desain produk atau proses baru yang memenuhi spesifikasi kualitas dan kebutuhan pelanggan tanpa cacat. Lalu untuk tekniknya ini menggunakan alat desain atau teknik simulasi seperti Quality Function Deployment atau QFD. Ada juga Failure Model and Effect Analyze atau FMEA. Terus ada Design of Experiment atau DOE, dan lainnya untuk merancang produk atau proses yang berkualitas tinggi tentunya. Lalu untuk nomor 2, kita akan membahas tentang jurnal yang telah diberikan. Nah, untuk jurnal 1 ini lebih mengeksplorasi penerapan prinsip Lean Six, Lean Six Sigma atau LSS dan metodologi DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, and Control untuk mengembangkan kerangka kerja Lean Six Sigma 4.0 atau LSS 4.0 yang bertujuan untuk mengoptimalkan manajemen pemeriksaan kesehatan kerja. Nah, studi ini menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif untuk menilai dampak intervensi LSS terhadap proses pemeriksaan di suatu organisasi tertentu. Nah, temuan utama untuk menunjukkan bahwa perubahan penyedia layanan kesehatan menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah pemeriksaan kesehatan kerja dan biaya. Nah, dengan mengintegrasikan interpretabilitas sintaksis Lean Sigma dan strategi DMAIC, studi ini mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan proses yang mengarah pada peningkatan manajemen pemeriksaan, pengurangan jumlah pemeriksaan, dan penghematan biaya. Nah, meskipun terdapat keterbatasan terkait dengan konteks spesifik dan pengecualian beberapa kategori pemeriksaan, nah, penelitian ini menawarkan wawasan manajerial yang berharga dan kerangka kerja praktis untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dalam manajemen pemeriksaan kesehatan kerja.
Itu untuk jurnal 1. Nah, bagaimana untuk jurnal 2? Nah, untuk jurnal ini membahas tentang penerapan Lean Six Sigma atau LSS dan metodologi DMAIC dalam manajemen ujian kesehatan kerja di perusahaan Epsilon di Brasil. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengatasi peningkatan signifikan dalam jumlah pemeriksaan kesehatan akibat perubahan penyedia layanan kesehatan yang menyebabkan lonjakan biaya tahunan itu hingga 149%. Nah, dengan pendekatan empiris yang menggabungkan analisis dokumenter, pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, serta studi kasus rinci, penelitian ini menganalisis dan mengevaluasi dampak berbagai faktor terhadap manajemen ujian kesehatan kerja. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip LSS dan DMAIC dapat mengoptimalkan proses ujian kesehatan kerja, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mengurangi biaya. Nah, studi ini menawarkan kontribusi yang berharga untuk menjembatani kesenjangan antara Lean Six Sigma dan manajemen ujian kesehatan kerja, serta memberikan wawasan praktis dan kerangka kerja yang dapat direplikasi untuk peningkatan di organisasi lain yang menghadapi tantangan yang serupa. Nah, terus yang berikutnya untuk jurnal ketiga. Nah, jurnal ini membahas tentang pengembangan kerangka Lean Six Sigma dan Building Information Modeling atau BIM untuk meningkatkan proses manufaktur di luar lokasi offsite manufacturing atau OSM. Nah, dalam industri konstruksi. Nah, studi kasus ini pada sebuah perusahaan konstruksi di Irlandia yang memproduksi rak pipa modular untuk industri farmasi, yang menunjukkan bahwa penerapan metodologi LSS dan BIM ini dapat mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan yang tidak bernilai bagi proses konstruksi. Nah, hasilnya produktivitas meningkat, pemborosan berkurang, konsumsi energi menurun, cacat produk berkurang, dan jadwal proyeksi lebih singkat. Nah, studi ini menunjukkan bahwa OSM yang digabungkan dengan LS dan BIM dapat mengurangi waktu kerja di lokasi konstruksi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan solusi konstruksi yang lebih aman dan ramah lingkungan. Nah, penelitian ini nih menyarankan bahwa penerapan kerangka kerja ini dapat diberikan secara lebih luas dalam industri konstruksi untuk mencapai manfaat yang serupa. Nah, yang berikutnya untuk jurnal keempat atau jurnal terakhir, ini jurnal yang membahas tentang kerangka Lean Six Sigma atau LSS dan Building Information Modeling atau BIM untuk meningkatkan produktivitas manufaktur offsite um, di industri konstruksi. Nah, penelitian ini berfokus pada metodologi LSS yang dikombinasikan dengan BIM untuk mengidentifikasi dan mengurangi limbah yang tidak bernilai tambah dalam proses konstruksi. Nah, serta meningkatkan keberlanjutan. Studi ini juga dilakukan pada perusahaan konstruksi yang sama di Irlandia yang memproduksi rak pipa modular untuk industri farmasi. Nah, hasilnya penerapannya dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi limbah dan hemat energi, mengurangi cacat, mempercepat proses proyek meskipun studi ini hanya satu perusahaan dan satu jenis konstruksi kerangka kerja yang diterapkan di offsite lainnya. Nah, ini bisa diimplementasi untuk lebih banyak lagi, di mana implementasi LSS dan BIM ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam industri konstruksi serta memberikan kontribusi praktis dan teoris bagi profesional proyek dan akademisi. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.